Di layar kalian melihat dua sisi yang berbeda. Di sebelah kiri adalah Nikola Jokic dengan poin-poinnya saat berhadapan dengan Los Angeles Clippers. Sementara di sebelah kanan adalah adegan di mana para starting five Clippers, yaitu Ivica Zubac, James Harden, John Collins, Derrick Jones Jr., dan Chris Dunn saat mencetak poin berhadapan dengan Nuggets. Total, selama 33 menit dan 34 detik, Nikola Jokic tampil absurd dengan season high-nya, yaitu 55 poin. Sementara itu, di sebelah kanan, starting five Clippers yang mengkombinasikan total kurang lebih 116 menit hanya menghasilkan 54 poin. Dengan Jokic yang hanya mencetak 55 poin, sedangkan 5 pemain starting five Clippers hanya 54 poin, itu artinya Jokic seorang diri bahkan mencetak lebih banyak poin dari para starter Clippers. Luar biasa? Jelas, tapi inilah Nikola Jokic. Sebelum kita mampir ke videonya, buat teman-teman yang pengen bikin jersey basket custom atau jersey olahraga custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, teman-teman bisa bikin jersey satuan atau dalam jumlah banyak. Teman-teman juga bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Di bulan November ceria ini, EZ lagi ada promo, yaitu 100 ribuan saja per jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera buat jerseymu di EZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, EZ Sportwear, jawabannya. Nikola Jokic merupakan pemain serba bisa yang berasal dari Serbia. Ia bukanlah seorang scorer, ia lebih mengutamakan playmaking. Meski begitu, torehan poinnya sama baiknya dengan torehan poin pemain-pemain yang mengutamakan mencetak angka. Semenjak musim 2020-2021, ia selalu berhasil mencetak rataan poin yang tinggi. Ia mencatatkan 26,4 poin per game pada musim 2020-2021, mencatatkan 27,1 poin per game pada 2021-22, mencatatkan 24,5 poin per game pada 2022-23, mencatatkan 26,4 poin per game pada 2023-24, mencatatkan 29,6 poin per game pada 2024-2025, dan sejauh ini, dalam 11 pertandingan di musim 2025-2026, ia telah mencatatkan 28,8 poin per game. Di setiap musimnya sejak musim 2020-2021, ia selalu masuk ke dalam daftar top 20 besar pemain dengan poin per game tertinggi di NBA. Dan bahkan, di 3 musim terakhir, Jokic selalu masuk ke top 10 besar pemain dengan poin per game tertinggi. Hal ini amatlah luar biasa. Seperti yang dibilang di awal video, Jokic bukanlah seorang scorer. Fokus utamanya bukanlah mencetak angka. Playmakinglah tujuan utamanya. Jokic merupakan seorang oportunis. Dalam setiap possession-nya, ia selalu mengusahakan mencari peluang yang terbaik. Ambil contoh adegan ini. Usai melakukan sebuah defensive rebound, Jokic dengan cepat langsung menginisiasikan sebuah fast break. Ia saat itu mengoper bola kepada Christian Braun. Menyadari lawan yang menjaganya, Zubac, terlambat dalam mengejarnya. Jokic langsung melakukan sprint, mengkode Braun untuk mengoper bola kepadanya, dan melakukan sebuah dunk. Yang satu ini juga bagus. Jokic men-trick defendernya kali ini. Usai menerima bola dari rekannya, Jokic langsung berpura-pura ingin melakukan hand-off ke arah kanan. Ia tahu ada rekannya di pojok kiri yang terbuka, sehingga ia berpura-pura hand-off ke arah kanan. Sebelum defender menyadarinya, Jokic langsung melakukan one swing pass kuat kepada Watson, yang kemudian berhasil dikonversikan Watson ke tembakan 3 angka sempurna. Jokic merupakan seorang magician di lapangan basket. Permainannya selalu 1 atau 2 langkah lebih depan dari yang lain. Ia mampu membaca offense dan defense dengan sangat baik. Pertandingan melawan LA Clippers pada 12 November 2025 yang lalu menjadi salah satu penampilan terbaik dari Nikola Jokic. Jokic bermain selama 33 menit dan 34 detik di pertandingan ini, dan selama itu ia sukses mencatatkan 55 poin, 12 rebound, serta 6 assist. Ia tampil luar biasa efisien di pertandingan ini, memasukkan 18 dari 23 tembakannya, 5 dari 6 3 points-nya, serta 14 dari 16 free throw-nya. Tahukah kalian,
dengan Jokic yang berhasil memasukkan 18 dari 23 tembakannya, maka itu artinya Nikola Jokic mencetak 78,3% field goals. Dengan berhasilnya ia mencetakkan 55 poin dan 78,3% field goals, maka ia menjadi pemain keempat di sepanjang sejarah NBA yang berhasil mencetakkan stats semacam itu. 3 pemain lain yang sebelumnya pernah mencapai pencapaian elite ini adalah Wilt Chamberlain di tahun 1969, Kevin McHale di tahun 1985, dan Karl Malone di tahun 1990. Jokic juga mencatatkan game score yang luar biasa di pertandingan ini. BTW, buat kalian yang belum tahu, game score atau yang memiliki singkatan GMSC adalah sebuah statistik advanced metric yang dikembangkan oleh seorang analis bola basket, John Hollinger. Game score ini isinya adalah segala hal yang kita lakukan selama pertandingan, antara lain poin, field goals, free throw, rebounds, steals, assists, block, dan bahkan juga fouls dan turnover. Intinya, singkat cerita, game score ini merupakan nilai kita dalam satu pertandingan. Nah, pada pertandingan melawan LA Clippers tanggal 12 November 2025 ini, Jokic tampil absurd dengan 53,2 game score. 53,2 game score yang dicatatkan oleh Nikola Jokic ini merupakan yang tertinggi di sepanjang karirnya. Bagaimanapun, meski telah mencetak 53,2 game score, tapi game score dari Jokic ini tidak berada di urutan pertama, hanya berada di urutan ke-19 all-time NBA. Pemain yang berada di urutan pertama adalah Michael Jeffrey Jordan. Pada 28 Maret 1990, berhadapan dengan tim Cleveland Cavaliers, Michael Jordan tampil super dengan 69 poin, 18 rebound, 6 assist, 4 steals, dan hanya 2 turnover. Ia mencatatkan 64,6 game score, menjadikannya sebagai pemain dengan game score tertinggi di NBA sejak 1984. Dan ya, mengapa saya bilang semenjak 1984? Itu karena sebelum 1984, NBA tidak mencatat turnover, offensive rebound, dan defensive rebound. Sehingga game score pun belum bisa dicatat di musim-musim sebelum 1983-84. Sebelumnya, saya yakin pemain-pemain elit seperti Wilt Chamberlain, Bill Russell, atau Oscar Robertson juga pernah mencatatkan game score yang absurd. Namun sayang, kita tidak bisa mengetahui seberapa besar game score mereka. Saat video ini dibuat, Jokic tengah mencatatkan rataan 32,6 game score, mengungguli pemain-pemain hebat lain seperti Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, dan Shai Gilgeous-Alexander. Jokic benar-benar hebat dan efisien di musim 2025-2026 ini. Pertandingan melawan Clippers menjadi buktinya. Dan ini barulah awal musim. Masih ada puluhan pertandingan lagi untuk Jokic dan Nuggets sampai musim reguler selesai. Dan kita sepertinya akan melihat stats game score absurd dari Jokic lainnya di musim ini.